Halo, selamat sore. Kita live hari ini. Aku mau jadi cantik dulu ya. Ini yang paling aku suka. Penuh cinta. Saya menunggu sahabat saya, Mami Didi, dia. Kok hilang? Mami Didi, di manakah dirimu? Hari ini panas sekali, teman-teman. Sangat panas. Oke. Hey, Dani, apa kabar? Gimana? Udah mau sekolah offline apa masih tetap online? Hai Kak Heni, apa kabar? Senang ya, Kak Heni sudah boleh bercerita, boleh bertanya loh, walaupun Mami Didi belum datang. Baik. Mana foto-fotomu? Masih suka foto enggak? Oh, itu dia, Mami Didi. Udah datang dia. Go. Mau kuliah, puji Tuhan. Wow, kamu mau kuliah di mana, anak ganteng? Wow, selamat ya. Udah mau kuliah. Ih, kakak jadi merasa tua amat deh. Mana Mami Didi nih? Pasti dia mengalami masalah dengan sinyalnya. Wow, ambil jurusan apa, nak? Halo, selamat Oh, siang, Kak. pantes. Kamu di luar ya, makanya susah sinyalnya. Iya, iya. Aku di luar nih. Soalnya di dalam Pantesan, panas. pantesan AC-ku ini kok jadi nggak dingin ya? Ternyata aku menginjak sesuatu. Aku tuh kan suka mendudukin AC. Susah mendudukin remote AC. Dan aku suka Nggak nggak tahu boleh di ini atas sebenarnya nih. apa ini. Apa kabar What is nih? it? Puji Tuhan, baik. Oh, Ya, ayo. ya, ya. Hmm. Aku pakai aja deh masker Gimana? tuh. Soalnya, Kamu di mana? bentar. Aku di Bawa. Bewok, di pantai. Iya, di Oh, pantai. Kita di pantai. Mm-mm. berdua sama siapa? Apa IG atau sama ini? Sama Pak Iji. Aku nggak tahan kalau di situ tuh anginnya. Enggak seberapa ini. Kayaknya arah anginnya dari baliknya ini, mall. Baliknya gedung. Dani, Enggak semoga gede kamu yang ini. terima di UI arkeologi. Aduh, aku dulu pengen banget loh jadi arkeolog. Dulu itu Ini. kakak itu ingin sekali menjadi arkeolog. Cuman waktu dulu itu kayaknya arkeologi cuma ada di Jogja waktu itu. Sementara aku di Surabaya. Kata nenekku, kalau Hmm. kamu ke Jogja, nanti kami semua tidurnya di mobil katanya. Habis duitnya buat bayarin aku di Jogja. Iya, pastilah didoakan kamu anak baik. Anak keren kamu. Yang sudah Oh, kok kamu ini, gimana sih aku pakai maskernya Mbak Faizi? ini apa, eh inimu jelek ya? Sip, sip, sip. Apa namanya sinyalmu jelek? Hai Kak Lucy. Apa? Lucia Bentar Ika aku Widua. matikan wifi dulu ya. Oke. Kak Lucy apa kabar? Apa kabar Kak Lucy? Hari ini, oh dia udah nggak ada. Ya, Mungkin karena ini ya.
Sinyal ya, hari-hari ini sinyal sedang. Iya. Jadi ini sinyalnya bubuk, Gimana memang nih Kak? beberapa hari ini sinyalnya busuk banget ya. Gimana Kak? Apa ada Nah, yang mau kita ada bicarakan yang lebih serius? Jonathan. Nggak ada yang mau dibicarakan, aku malah mau menerima pertanyaan. Oh, ya, 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 Karena ya, ya. seringkali kan orang sering mau tahu tentang homeschooling, ya kan, atau salah pendapat tentang homeschooling, ya kan. Terus gimana cara memulainya? Saya bisa nggak Kak ya, gitu kan? Nah, ini sekarang aku pingin kita bercerita atau mendengarkan yang bertanya, lalu eh, apa? Lalu memberikan memberi jawaban kali ya. Dapur Almira ini siapa ya? Iya. Dapur Almira. Oh, ada Kak Ocha udah. Ocha. Hai Ocha. Halo, Kak. Hai Ocha. Ocha. Panas sekali hari-hari ini ya. Hari ini panas banget ya. Iya, kemarin enak dingin. Eh, kok kemarin? Mm-mm. Kemarinnya lagi hujan. Dingin. Hai Kak Novita. Kak, gabung dong sama kita Kak Novita. Siapa yang pengen gabung sama kita boleh. Boleh, yuk. Halo Kak Ocha. Kak, Kak Lovely. Aku mau tanya ya Kak Lovely ya. Tanyalah. Untuk mendorong Kak Lovely itu untuk mendesakku bikin SBM. Nah, kan kamu dulu bilang ke aku. Hai Kak Novita. Ini mah acara duduk-duduk ngobrol-ngobrol. Bosan. Itu kamu ini apa sinyalmu jelek kali. Kak Novita, kapan mau ngisi kultur parenting ya? Kak Novita Tanri, kapan punya waktu buat kultur parenting? Ini Kak Maria sinyalnya jelek. Dia ada mantai, dia mantai. Sinyalmu jelek banget, Kak. Kak Ocha, kabar baik, puji Tuhan. Ini ya makanya aku udah bilang sama dia jangan turun ke pantai. Ini pasti apa? Pasti akan seperti ini. Tuh hilang kan? Wah, akhirnya hilang. Ayo dong, aku udah nanya sekretarismu nggak dapat dapat jadwal aku. Kamunya live melulu, aku kan kangen. Kak Rofi, aku undang dirimu ya. Kita culik Kak Novita Tandri. Kak Novita. Halo, Ah, aku diculik sama Lovely. aku culik, culik. Aku tuh ini ya, karena ini memang aku bilang ini gak ada konsepnya. Aku gak akan ngomong apa-apa. Ini mah ini girls gotta get together aja lah, ya kan Kak? Sekali tuh bosan ngobrolin ya kan. Aku tertarik sama acara-acaramu itu kan juga kayak orang ngobrol ya. Iya dong. Ntar diatur, ini Hmm. dirimu sudah menunggu. Nanti kita atur sayang, aku juga harus konseling. Ya, all the best darling. Sukses. Thank you. Tetap Dadah. cantik. Bye. Ayo, siapa yang mau bergabung dengan Lovely? Kita ngobrol, ya kan? Kita bicara, kita diskusi. Anda boleh bertanya apa saja. Ini judulnya Lovely menjawab, ya. Ya, mana ini si Cici ini? Disconnect kah? Iya dari tadi. Ini Jahluk apa ini? Kak Cia. Oh, Kak Wendy.
Apa kabar Kak Wendy? Apa kabar Kak Yuniasa? Apa kabar Kak Eliana? Ya, hari ini Mami Didi sudah ada nih. Hari ini sebetulnya saya hanya ingin menerima pertanyaan ya. Bisa cerita tentang, boleh tentang homeschooling, tentang apa saja deh yang kira-kira perlu ingin teman-teman apa tanyakan, ingin teman-teman obrolkan dengan saya. Yuk silakan, yuk ya yuk. Hai Kak Ajean Mom. Ajean Mom ini siapa ya? Apa kabar? Bagaimana ceritanya? Ini kok jadi aku sendirian ya? Gimana ceritanya? Ini kan bulan Juni nih, rencananya beberapa kota sudah merencanakan akan masuk ya, akan masuk sekolah, akan offline. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah menyiapkan anak-anaknya, ataukah justru masih ragu-ragu? Saya nggak bisa ngomong nggak bisa bicara secara banyak karena anak-anak saya sudah besar. Cuman sejak awal saya menyatakan sebaiknya, Hai Kak Kenny, apa kabar? Kak Kenny mau bercerita kah? Ini ada beberapa yang katanya, aku nanti mau cerita kalau free. Mana? Ayo, ini ruang untuk bercerita, ruang untuk bertanya, ya. Semua hal tentang pendidikan, semua hal tentang parenting, ya, boleh curhat. Kalau Lovely nanti tidak sanggup menjawab, pasti akan aku carikan, ya. Akan aku carikan narasumber yang oke buat kita semua. Nah, dari awal saya itu menentang memasukkan anak ke sekolah secepat-cepatnya. Walaupun banyak yang berkata, ya kalau Lovely, tapi anakku udah stres, saya sudah stres. Ini menurut saya adalah saat yang paling tepat buat kita untuk mengembalikan. Ya, anaknya mah happy banget karena pandeminya tidak kelihatan ya. Saat ini nih pandemi masih luar biasa ya, masih sangat tinggi, bahkan sudah ditemukan strain-strain yang baru. Ya, mari kita mencoba membuat anak tetap ada di rumah dulu, paling tidak akhir tahun ini aja, sampai pemerintah selesai menjalankan vaksin untuk 75% rakyatnya. Karena anak-anak belum divaksin loh. Yang divaksin tuh baru guru-guru loh, ya. Kita sendiri pun belum divaksin, Lovely, puji Tuhan sudah ya. Tapi kita sendiri juga belum divaksin kan. Maka yang ada malah yang sudah divaksin nanti malah apa ditularin. Halo Kak Widi, iya. Oh tadi baru nonton Kultur Parenting YouTube-nya ya. Iya, ya kita mau ngobrol di sini segala hal ya. Sebetulnya saya ditemani sama Kak Maria harusnya, tapi ini kok dia ternyata mengalami masalah dengan koneksi internetnya. Selalu begitu ya. Ini lucu loh, ada yang namanya Kak GPP Jakarta 98, berarti nggak apa-apa gitu maksudnya. Nggak apa-apa Jakarta 98. Memang anak-anak kita kan bahagia sekali, tapi ini tantangan menurut saya. Ini tantangan yang luar biasa buat kita. Kita ini apakah mampu nanti membuat anak-anak kita merasa nyaman ada di rumah? Kenapa? Karena saat ini dia masa pandemi ini rumah itu yang paling aman. Sebetulnya rumah juga jadi tidak paling aman kalau kita juga abai, karena sebagian dari kita sudah mulai keluar rumah untuk bekerja, dan kalau pulang kita langsung memeluk anak kita, itu juga sangat luar biasa dampaknya. Memang ya kalau saya bicara dengan teman-teman saya yang perawat gitu ya, mereka tetap aja aduh kak nggak berani potong rambut karena apa masih seperti ini pandeminya. Tapi kita kita ini ya yang ada di luar ini sudah kayak sudah nggak ada pandemi aja, udah beres aja pandeminya, padahal masih berat, masih luar biasa ya, masih luar biasa. Ayo, 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 banyak cara sebetulnya yang bisa kita lakukan supaya anak-anak betah di rumah, ya kan? Saya salah satunya, itulah kenapa saya selalu mengadakan kultur parenting. Dengan begitu, itu akan membantu memberi orang tua sedikit guidance gitu ya, sedikit guidance. Bagaimana kita bisa menemani anak-anak kita. Disuruh nutup dulu, ini sudah ada 6 orang. Gimana kakak ini? Ya, katanya suruh nutup dulu.
Ini katanya kok aku yang orang dia yang nggak bisa nyambung ya, kok jadi aku yang disuruh putus ya? Ah, teman-teman, ini karena Kak, oh ini dia, sudah masuk dia. Kok jadi aku yang suruh nutup? Hai Pak Joko, apa kabar Kak Joko? Ah, Kamu itu yang masih pindah. Kamu di situ tuh sinyalnya jelek, pindah. Dibilangin jangan pergi juga. Di tempatmu tuh sinyalnya jelek banget. Kamu terputus-putus terus. Yuk teman-teman, apakah ada yang mau berpendapat tentang terus lalu gimana belajar kalau Lovely? Saya tidak berkata, Hai Kak Monits, apa kabar? Aduh, aku kenapa sih aku nggak disebut bu guru ya? Aku juga bisa loh jadi bu guru. Ini bu gurumu ini dari tadi bilangin suruh pindah juga nggak mau loh, dia kesel deh aku. Halo Kak Monits. Ya nggak percaya pula kalau dia tuh menghilang. Aduh, saya sedih nih. Teman-teman gini deh, Lovely mau off dulu, nanti Lovely on kan lagi ya, supaya dia bisa bisa masuk ya ke ininya ya. Nah makanya dibilangin tempatnya nggak bagus. Hmm, Karena aku jadi sendirian, bete ini kan jadi kayak ngomong kayak ngoceh sendiri. Mati gaya ini, mati gaya. Aku kalau disuruh baca sendiri mati gaya aku. Kamu nih apa kabar? Bukunya mana? Kok aku belum dikirim-kirim sih buku? Buku tuh. Emang begitu orangnya, dia suka begitu dia. Memang ya salah satu kelemahan IG ini, Instagram ini membutuhkan sinyal yang kuat itu loh. jelas Tuh, nggak? ya, Gimana, jelas nggak sekarang? Jelas. ya, Ah, ada nanti patah-patah. koneksi nih kan, koneksi internet. Iya, bilangin udah di rumah aja kamu, dibilangin katanya mau ke pantai. Aku bilang nanti sinyalnya Tadi jelek. tadi aku pakai Telkomsel, sekarang aku pakai Eh, Excel. hari-hari ini jelek banget loh itu. Yang itu tit itu tadi gak boleh disebutkan. Tit itu tadi. Iya, itu lagi jelek banget sinyalnya. Aku kalau pakai dia, aduh, Itu ya aku. setengah mati. Jelek banget. Yeay, dia makan. Enak bener. Sorry, sorry. Kamu tadi nanya apa? Bentar. Kita ngomongin, kita ngosipin SBM nih, seluruh bangsa mulia. Hmm, dulu dulu aku ingat kamu pernah bilang sama aku, ayo wujudkan mimpimu. Nah, ingat nggak Kak Lofi? Terus, Yalah. hmm, Entah aku mau tanya, apa yang mendorong Kak Lovely sehingga mengingatkanku pada mimpiku itu? Mimpi yang sudah sejak tahun 2010. Soalnya gini ya, masa-masa sekarang, aku tuh dari dulu memang ingin sekali bisa bikin sekolah online. Kenapa? Karena Hmm, dari dulu tuh sebel sekali kalau mesti liburan sama anak-anak itu di bulan liburan, semua mahal kan, macet, penuh gitu hmm, kan. Tapi nggak betul, dibawa betul, pergi betul. juga kasihan, dia cuma di situ aja. Terus homeschool, oke, tapi nggak semua orang itu eh, sanggup melakukan homeschooling sendirian gitu kan. Terus gimana caranya itu? Terutama aku punya Nggak teman-teman semua ya, orang tua mereka begitu. tuh yang mereka tuh traveling gitu loh, pergi-pergi gitu kan, jalan-jalan. Hmm, Anaknya di rumah aja, alasannya sekolah. Padahal itu kan hmm, opportunity yang luar biasa gitu kalau dia bisa ikut gitu kan. betul, betul. Bawa Hmm, jalan-jalan kayak. Nah, saya waktu itu aku mikir, hmm, aduh kalau punya sekolah yang online ya, di mana asalkan ada internet anak-anak itu bisa bisa akses gitu kan, merdeka mengakses. Waduh itu luar biasa. Terus aku ngelihat, wah, kalau seperti sekarang ya, yang sekarang itu kan yang online yang seperti sekarang yang ala sekarang itu kan ternyata anak-anak bosan gitu kan, satu arah, bosan, nggak oh, menyenangkan.
Terus aku ingat kalau kamu tuh seneng main Iya. Second Life. Terus kan kamu kan pernah Hmm. mencoba menggoda aku dengan Second Life itu kan. Kau masukkan aku di situ kan. Kan? Baru aku bilang, Iya, iya. nggak itu mewujudkan sekolah online yang dulu pernah dicita-citakan. Tapi jelas sebetulnya dulu nggak terbayang sekolah online kita tuh bakal 3 dimensi gitu kan. Yang terbayang itu ya online. Dulu aku pernah mencoba membuat online itu ya seperti kayak Google Classroom. Jadi kayak LMS aja Oh. gitu. Iya, tapi terus aku mikir, itu tetap membutuhkan orang tua yang sangat kreatif gitu. Nah, tapi kalau kita bisa bikin sekolah online, the real online school, itu kan, nah itu buat orang tua itu enak, ya kan, buat anak menyenangkan sekali. Iya, bikin mereka Makanya aku jadi tuh, apa? apalagi zaman pandemi Kerja. ini, ya kan? Zaman pandemi seperti ini, kan? Iya. Orang-orang bilang gimana cara dia bersosialisasi Kak Lovely? Gimana nanti dia belajar menjadi berteman dengan orang lain? Nah, aku tuh tetap mencari satu pilihan ya, anak-anak itu bahagia, dia mendapatkan semua kebutuhan pendidikannya, tapi dia aman itu loh. Nomor satu kan dia harus aman ya. Nah, kalau opsi menyekolahkan, terus anaknya tuh mesti pakai eh, sarung tangan, pakai masker, sengsara bener gitu loh. Kita berasa kayak lagi di Amerika, lagi salju deluxe gitu kan. Jadi anak-anaknya pakai segala macam itu supaya nggak kena salju. Kasihan sekali kan. Iya. Kenapa sih nggak berusaha mencari sesuatu yang hari gini gitu loh, banyak pilihan. Iya. Terus lagian kan Ya kan? anak-anak kita itu sudah hidup di alam yang berbeda dengan kita dulu kan ya. Tuh. Jadi bagaimana Lebih baik kan kita diajarkan, bisa, tapi aku masih gagal loh memasukkan kata itu di apa standar yang sedang disusun, pemanfaatan teknologi untuk kebaikan. Jadi mereka menganggap anak-anak di desa itu bahkan tidak tahu. Itu kan mesti disurvei dulu ya, karena aku tuh kalau pelayanan ke daerah-daerah kota-kota kecil gitu yang jauh gitu ya, itu justru ya masalah-masalah seperti misalnya seks bebas, lalu narkoba itu luar biasa. Iya, nah, terus mereka dapat dari mana? Mereka dapat dari sosial media juga. Mendingan mereka diajarkan Iya. bagaimana memanfaatkan teknologi itu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya ya, mendingan itu tuh Betul. digalakkan. Lalu kita dorong pemerintah karena ada pemakaian teknologi sebaik-baiknya. Sebenarnya di profil pelajar itu kan ada kata pemakaian melek teknologi ya, pemanfaatan teknologi ya. Iya. Nah, itu tinggal kita dorong pemerintah. Yang namanya connectivity itu harus bagus. Mereka harus segera mewujudkan itu. Ya kan? Iya. Bukannya terus anak dibuat, kan dia nggak ngerti kalau Flay nggak usah ya, aduh hari gini. Ya, orang udah mikir pergi ke Mars gitu, ya kan? Udah pada sibuk mau pergi ke Mars, kitanya pasar baru, Iya. ya kan? Aduh, Gitu. iya. Banyak. Ada yang mau bertanya kah? Ini banyak loh, ini teman kita banyak ternyata loh, luar biasa. Ih, aku jadi semangat live IG. IG kok IG, IG kan suamimu. Bentar, aku mau pakai masker dulu ya, bentar. Ada yang mau bercerita kah? Ini kan cerita tempat bercerita ya. Setuju nggak dengan pendapatku? Sudah waktunya kita memanfaatkan teknologi. Ini tahunnya sudah tahun 2021 loh. Ya kan? Kak Widi, gimana? Kak Betul. Leni, Kak Nyana, Nyana Genzo, ini kakak apa? Tasya, Ocha, Kak Monis, Gayatri, Kak Bang Jono, Kak Bunadi. Kak Monit, kapan itu Bang Madan masuk ke ini? Pak Jono tuh Papa Mila, apa kabar? Ternyata. Iya, cuma setuju banget dong Kak Leni, yang panjangan dikit. Panjangan dikit Kak, ya kan? Sudah zaman maju masih kayak gitu-gitu aja, benar. Nanti anak itu sudah melampaui kita, ternyata pengajarnya masih ketinggalan jauh dari mereka, ya kan? Iya. Kan kita ceritanya memanfaatkan apa yang mereka minati sekarang ini untuk menyampaikan pengetahuan ke mereka, gitu kan? Sebetulnya ya. Halo, sebetulnya sekarang itu Filiat Craft, siapa ya? Aku lupa nih, Filiat Craft ini temanku. Mau gabung dia, boleh ya? Dia mau nanya kali.
Gimana Kak? Tadi ngomong apa Kak? Ini lagi tak bolehkan menggabung ini. Oh, ini dia. Ada siapa nih? Hai Kak. Siapa nih? Wah, sering. Siapa nih? Kayaknya, loh, dia keluar. Dia minta bergabung, aku izin bergabung, dia keluar. Mungkin kepencet. Iya. Mungkin kepencet. Hai Siapa Pak yang mau Jono. gabung? Pak Jono, tapi bukan Kopral Jono dia. Kopral Jono. Jadi nyanyi. Iya, jadi masa sekarang itu ya, sebaiknya anak-anak itu kan seringkali orang tua tuh, oh kepencet, padahal udah seneng banget mau gabung Kak. Ini kenapa saya nggak bisa baca ininya? Masuk Oh iya, sekarang. setuju dengan pembahasan Maria tuh udah tahu perkara ini. Oh, oh iya. Cik, kok aku nggak bisa tahu ininya ya? Apanya? Ini nggak kebaca, kenapa ya? Iya, gimana ya? Ini kok kelihatan cuma sedikit ya? Biasanya kan bisa banyak kelihatannya tulisannya. Iya. Oh, digeser-geser. Tulisannya dipegang nih. Hai Kaliana, apa kabar? Iya, makanya gak usah tatap muka. Ini Ya, kita cari cara. Pak Tutut kan ini, Widi ini. Kak Widi. Iya kayaknya. Ya, itu Tutut Widi kah? Atau dia katanya kamu yang sudah sering mendengarkan keluh kesahnya. Makanya itu jangan-jangan Kak Tutut Widi. Kak Leli, apa kabar? Ayo, boleh loh kalau mau bertanya, boleh join loh. Boleh ask join, nanti boleh bertanya secara live. Nanti kita jawab. Ask join. Gimana hatimu? Hatimu sudah lebih baik kah, Kak Liana? Itu anakmu di surga udah main-main sama Tuhan, kamunya masih nangis aja. Itu anakmu udah main-main di sana, udah lompat-lompat sama Tuhan itu. Ya, udah gembira dia. Ya kan? Kamu jangan sedih terus ya. Masih ada banyak itu anakmu tuh, ganteng-ganteng pula. Suruh bikin itu. Ayo join Mbak Tutut. Ayo. Request Mbak join Mbak Tutut. Oh, itu Kak Iramawati. Ya, Ayo, yang mau gabung boleh loh. Yang pengen bertanya langsung boleh ya. Silakan request untuk join. Nanti setelah itu dimatikan. Siapa lagi boleh bergabung? Iya, silakan. Request saja. Nanti bisa cerita-cerita gimana. Kita ikut maju mundur. Gak bisa naik turun gitu loh. Aku kesel ini. Ada apa dengan ini? Selamat sore Kak Iramawati. Tutut Widi, iya. Mbak Kak Tutut mau bergabung, mau bercerita? Ini ada yang minta. Oh. Kak Tutut ini anaknya baru. Kak Iramawati mau bergabung, boleh. Gak apa-apa lah Mbak Tutut, yuk. Ini udah ada Kak Iramawati mau gabung lagi, aku okein. Nah, itu dia. Hai Kak. Halo. Ya, gitu bang. Hai Kak. Halo, selamat sore. Ini baru selamat sore, baru pulang kunjungan. Tahu-taunya kaki udah penuh lintah. Aduh. Pakai itu dong, pakai apa? Pakai abu ya? Iya. Dapat lintah 2 di dalam sepatu. Hujan geli kali. Dia itu nggak sakit tapi menjijikkan. Iya, geli. Geli, ya. Sampai di kantor langsung pulang ke rumah. Biasanya pulang kantor jam 6:30. Udah kaki penuh lintah. Pulang ke rumah dulu. Gimana tinggalnya, Kak? Loh, luar biasa loh, bisa satu lagi loh. Kita bisa berempat loh. Iya, bisa berempat. Kak Tutut. Oh, Kak Tutut tuh yang ikut itu ya? Yang ikut apa? Silakan. Timtek. Yang ikut Timtek. Oh. Apa kabar Kak Tutut? Halo, baik. Oke. Halo. Melo ae, ikut terus. Kalau yang ini ikut terus, mamanya ngapain ikut terus kok. Ya iyalah ya. Halo, siapa namanya? Sekar. Nama saya Sekar.
Sekarang udah kelas berapa? TKP. Uh, TKP. udah bisa nyanyi dong? Coba nyanyi. Mau SD. Mau SD? SD. Coba. Anak SD nyanyinya gimana sih? Sekolahnya di sekolah SD Malu. Hati Bunda Tutut. SD Hati Bunda Tutut dia sekolahnya. Saya sedang bikin. Kalau SD Ada nanti homeschooling. Aduh, puji Iya, Tuhan. wah, mantap. Bagus. Iya, saya sedang menyusun itu Kak Tutut standar pendidikan sekolah rumah bareng SMP, Badan Standar Nasional Pendidikan. Iya, Oh, ya. iya. Tapi masih rame. Tapi aku pengennya sih selonggar mungkin ya. Kak Tutut bergabung dengan komunitas tidak? Komunitas apa? Homeschooling. Homeschooling. Belum Kak ya. Nggak tahu, aku biasanya sama Cece Maria. Bergabunglah supaya lebih mudah karena kalau di komunitas kan nomor induknya sudah dapat nomor induk siswanya. Oh, Jadi maksudnya PKBM Mbak Tutut. iya, Oh, PKBM. gabung sama aku aja. Belum Pasti Gabung sama masih dalam pencarian. ya. Gabung kultur metamorfosa. Iya, masih dalam pencarian. Masih Ya, dalam nanti pencarian. sama kultur metamorfosa saja. Biaya minimal. Yang penting kakak dapat panduan, dapat nomor induk, ya kan? Terus dapat panduan, dapat nomor induk, dapat. Anaknya diajar sendiri murah. Di Kak Lovely tuh. Nanti tapi gini, nanti yang ada sebetulnya semuanya akan diajar sendiri. Tapi nanti anakku bikin itu apa? Bikin popcorn. Popcorn. Harum. Enak. Apa Apa mentega? Oh, ada satu lagi yang mau coba. Ayo Kak Iramawati ada yang mau disampaikan, ini ada teman yang mau masuk lagi. Nanti biar kita bergantian dengan teman itu, Kak, siapa tahu ada yang mau diceritakan. Ada yang mau ditanyakan supaya Lofi bisa menjawab, nanti supaya teman yang lain bisa juga masuk untuk bertanya. Ya, bagi cerita aja ya. Boleh. Saya ada topiknya tadi kan nggak tahu karena baru masuk ya. Jadi hari ini perjalanannya luar biasa. Di sini hujan, lewat lumpur, sawah, dan harus dilakukan. Nggak mesti main telepon-telepon suruh orang tua datang ke rumahnya saya ambil apa, dan harus turun lapangan dan resikonya dapat lintah 2 masuk di dalam kaki. Nah, jadi puji Tuhan aja, kita happy aja, semangat aja melayani anak-anak. Nanti biar kedepannya mereka tetap ingat kita kan, itu aja. Jadi anak saya ada 6 yang kurang gizi kemarin, sudah terperbaiki 3 orang, jadi tinggal 3 orang lagi saya kejar, bulan ini harus tuntas. Kenapa dia? Itu aja ceritanya. Kenapa anak itu kenapa kok dikejar-kejar? Kurang gizi. Ada target dari kantor harus ini. Harus kita perbaiki. Ini ada yang mengganti-ganti ini. Oh, gizi. Ya, nanti kita bisa Luar biasa ya. Semangat ya Kak. Harus Iya. semangat. Iya. Terima kasih Kak. Terima kasih atas. Kecilnya semangat ya. Oh itu sih. Ini anakku pokoknya setiap kali ada aku nge-zoom sama muridku atau setiap kali ada kayak gini itu dia mesti pengen ikut. Aku ikut. Dan ini. Ya iya. Gitu. Padahal kalau ketemu orang atau apa ya, Jangan yang mesti kecil Bu, yang belakangku besar aja kayak yang di gini. belakangku ikut juga. Yang besar aja ikut. Apalagi yang kecil. Apalagi yang kecil.
Bu Mati, saya off-kan dulu, saya kasih kesempatan yang satu lagi ya. Ini sudah ada yang nunggu ya. Terima kasih. Oke. Silakan di off-kan, Bu. Ya. Silakan dikeluarkan dari ini. Saya mau lihat lagi. Oke. Oke. Gimana cara Dedek? Saya juga off ya, Kak. Enggak, satu lagi. Boleh silakan. Nah, sekarang aku mau masukin satu lagi karena boleh. Oh, Ocha mau masuk. Oke. Siapa sih? Oh, Kak Ocha. Kak Tutu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Apa ya? Yang jelas kan dia Halo, Kak terakhir Ocha. ini kan, abis ini kan dia sudah masuk SD kan, homeschooling. Jadi dia sendiri excited, aku sendiri juga excited gimana nanti caranya seperti apa. Jadi yang deg-degan nggak cuma dia nih, mamanya juga nih. Saya homeschooling sampai anak-anak selesai kok. Sampai Ya, 4 tahun. kalau saya sendiri sih ngerasa it will be fine, it will be fun lah. Soalnya saya sendiri juga suka belajar, saya sendiri juga suka ngajar, terus apa ya, belajar itu kan nggak bisa mandek ya, nggak bisa berhenti sampai situ aja gitu loh. Dengan homeschooling itu rasanya kayak tidak hanya, aku ngerasa tidak hanya dia aja yang belajar, aku juga belajar, aku juga update ilmu, mengikuti teknologi, ngikuti sekarang yang in apa, yang anu apa, jadi bisa ngikuti dunianya dia juga lah gitu. Jadi nggak terlalu apa gitu. Terus apa itu, ilmu kan juga update ya. Jadi mau nggak mau itu ya, saya sama anak saya otomatis juga update ilmu itu sih yang akhirnya jadi bikin excited gitu. Ini nanti gimana? Ini gimana? Kami punya suluk bangsa mulia sebetulnya. Kalau mau lebih asik lagi, kalau untuk mau bergabung dengan suku bangsa mulia, karena bentuk pendidikannya itu kan virtual, online. Jadi dia tetap bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, sementara dia tetap ada di rumah bersama Kak Tutut untuk melakukan pembelajarannya. Nah, itu lebih oke lagi. Dan nanti suku bangsa mulia itu formal. Jadi dia tidak pendidikan formal atau non formal, cuman Kak Tutut memegang peran yang besar. Gitu ya, karena ada beberapa tanggapan memang ada keluarga yang saya maunya saya yang ngurus anak, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pengalaman saya berhomeschooling, andai kan ada satu komunitas yang bisa menyediakan hal-hal yang dulu harus saya cari sendiri, ya kan, ada panduannya, nomor induk sudah ada, nanti ujian sudah diikutkan, kenapa enggak gitu ya. Kalau dulu kan semua harus saya kerjakan sendiri, ya kan. Nah, kalau ada komunitas seperti itu, nah saat ini saya sedang merintis ya komunitas yang saya berharap menjadi sebenarnya komunitas homeschooling gitu, di mana pemegang peran ya orang tua. Saya mah cuman menemani orang tua aja, ngobrol gitu seminggu sekali. Jadi saya tidak mau saya tidak akan bertemu dengan anak-anak, tapi saya akan bertemu dengan orang tua paling tidak seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk diskusi tentang konsep-konsep yang sudah diberikan. Jadi ceritanya nanti kayak saya nenek gitu kan, para mama sedang mulai melakukan homeschooling, nanya ke nenek gitu, ini kok gini ya, berdasarkan pengalaman saya, nanti saya share, coba deh begini, coba deh begitu gitu kan. Nah ini kan kalau dulu kan kami meraba-raba ya, saya sendirian ya, saya kan ibu tunggal ya, saya meraba-raba harus melakukan apa, kenapa anak saya tiba-tiba mogok, kenapa anak saya nggak mau ini nggak mau itu gitu kan, mau ujian cari kemana gitu kan. Nah kalau ada komunitas yang bisa menyediakan itu, kenapa enggak gitu kan, ya kan. Biayanya bagaimana? Kalau Sulu Bangsa Mulia bentuknya adalah benar-benar sekolah dan bentuknya 3 dimensi, memang jadi agak tinggi harganya. Tapi ini formal, gitu kan. Sama, nanti kakak mau bawa dedek kemanapun dia berada, selama dia bisa terkonek dengan internet, dia sekolah. Dan sekolahnya pun nggak ada jam khusus, Kak. Jadi nggak ada kayak kemarin tuh kan, jam 7 sampai jam 12 harus ada di sekolah. Enggak. Ya. Anak yang pokoknya sekolah kami buka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore ya. Jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Udah, setelah itu ditutup virtualnya. Nah, anak-anak boleh masuk di pagi-pagi, nanti siangnya aja mau apa terserah. Tetapi kami menyediakan menu-menu. Jadi ada pertemuan ini ya, jam sekian mau ikut nggak pertemuan ini gitu ya. Nanti dia memilih, dia mengatur jadwalnya sendiri. Itu kalau di Sulu Bangsa Mulia. Kenapa jadi agak mahal, Kak? Satu, karena itu memang sekolah formal. Yang kedua, memang karena kami memakai teknologi.
Yang ketiga, kami mengundang para profesor untuk menjadi pembimbing Itu dan kami. Gitu. Jadi nanti guru-gurunya itu kita profesor-profesor. mendatangkan expert ya. Gitu. Iya. Expertnya. Bagaimana dengan akademiknya? Sama seperti homeschooling, anak-anak akan belajar secara mandiri. Gitu. Belajar mandiri, tapi nanti kalau dia butuh bantuan, baru dia connect dengan kami, dia bilang, Kak, saya butuh bantuan. Gitu ya. Bahkan saya tidak dipanggil Bapak Ibu guru di sana, tapi panggil kakak ya. Jadi sebetulnya Suluh Bangsa Mulia ini versi complicated ya, versi lengkap dan lebih refined dari kultur metamorfosa. Gitu. Waktu itu Kak, aku pernah diskusi kan temen di dunia 3D ya. Dia juga pengajar, tapi sekolah dia itu modelnya nggak kayak Suluh Bangsa Mulia, tapi lebih pada sebagian aja gitu loh, yang memanfaatkan teknologi 3D. Nah, dia tanya gimana sistem pendidikan. Dia tanya gimana sistem pendidikannya. Aku jawab seperti Kak Lofi tadi jelasin, anak nanti mengatur jadwal belajarnya sendiri dengan sesuai apa yang dia mau. Gitu. Terus dia, pendapatnya dia apa? Dia bilang gini, wah itu sih sudah karakter yang sudah tinggi sekali. Jadi anak bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, gitu katanya. Oh iya betul. Terus dia tanya sama saya, apakah anak Indonesia sudah siap seperti itu? Justru ya, kalau kita menyiapkan anak-anak kita, mau kapan? Iya. Sebenarnya kalau menurut saya ya mandiri itu nggak cuman perkara dia siap apa enggak, tapi dia memang harus mau nggak mau akhirnya harus mandiri gitu loh. Sampai harus kapan kita mandiin dia terus? Kemandirian itu skill, itu yang jadi ada yang namanya memang we are born to with it, kita terlahir dengan itu. Ada yang namanya skill, ya, kemandirian, berpikir kritis, ya, empati itu skill, itu harus dilatihkan. Ini yang kadang-kadang orang tuh suka, anak saya itu loh nggak empati, anak saya itu nggak simpatik, anak saya itu, ya iya orang tidak pernah dilatih, tidak pernah diperkenalkan. Iya. Ya. Ayo, Kak, ada lagi misalnya ini ada lagi yang minta mau bergabung nih. Ayo kita gantian ya. Senang aku banyak yang mau bergabung. Ya. Tutu, ayo. Saya off dulu berarti ya. Kita ngobrol-ngobrol ya. Off. Terima kasih Kak Tutu. Makasih. Oke, bye. Loh, kok malah ngilang yang tadi minta bergabung? Oke. Gimana Ocha? Ada yang mau disampaikan? Oh, ini Kak Ani juga mau bergabung, aku undang. Gimana Ocha? Enak ya kita jadi kayak ini kayak ngantri. Siapa dulu? Ada mamiku gabung. Halo, mamiku tuh masih Indah tuh. Oh. Dia memantau anaknya. Oh, hai Oma. Katanya lontong cap gomenya enak. Jadi no booking keluar. Iya, Lovely masih menantikan lontong cap gome. Sayangnya Oma kalau ke sana Lovely cuma boleh di parkiran, nggak boleh naik katanya. Aduh, kasihan saya. Katanya terlalu gendut nanti nggak lebih. Mana Ocha? Gimana Ocha? Hai Kak. Aku mau ini, boleh nanya apa aja kan? Boleh, silakan. Boleh. Aku tuh bukan mau berbagi sesuatu, tapi malah aku mau nanya. Gini, aku punya 2 anak. Yang satu homeschooling, umur 8 tahun. Terus yang dia nih umur 4 tahun. Di RC. Nah, aku minta saran dari yang senior-senior nih di sini. Gini, gimana sih caranya biar 2 anakku ini bisa belajar bareng-bareng di rumah dengan selisih usia yang beda 4 tahun, tapi tetap gimana ya? Tetap sama gitu loh. Dia kan emosinya juga berbeda, terus kemauannya berbeda. Nah, aku mau pengen tahu tuh tips-tipsnya gimana tuh biar sama. Biar anak-anakku tuh jalannya enak gitu. Aku juga nggak terlalu ya repot, pasti repot ya namanya orang tua gitu. Mau tipsnya dong. Ya, kalau saya gini ya, anak-anak itu punya kekhasannya masing-masing, ya, punya kekhasannya masing-masing. Jadi dia itu nggak bisa disamakan. Yang bisa itu dikerjasamakan.
ya kan? Ya kan? Ini nggak ada manusia itu ya, belum dibaca dulu udah kok mau protes dulu ya. Nah, kalau dikerjasamakan gimana caranya? Kalau aku dulu kan anakku juga bedanya 4,5 tahun ya, Raka sama Deli itu 4,5 tahun ya. Jadi mereka apa? Mereka itu biasanya mereka punya topik yang berbeda-beda karena minatnya beda-beda. Tiap anak punya minat yang berbeda-beda, ya kan? Tapi tapi mereka duduk bareng dan saling sharing apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi biasanya yang aku lakukan tuh ruangnya dibuat sama. Terus mereka menyepakati code of conduct ya di ruangan itu tuh seperti apa. Misalnya kalau adiknya, kalau kakak sedang ini ya jangan ribut, jangan rame misalnya ya. Tapi mereka menyepakati sendiri. Ya, mereka menyepakati sendiri. Bukan aku yang menyepakati, tapi mereka menyepakati sendiri. Topiknya topiknya sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Karena kalau CACT atau cara asik cari tahu itu kan ditemukan dari topik mereka sendiri ya. Mereka mau meneliti apa gitu ya. Nah, nanti kalau sudah mereka lalu membandingkan note. Jadi karena mereka punya laptop masing-masing, terus mereka melakukan penelitian, nanti waktu kakaknya nggak sengaja nemu apa yang dicari adiknya, itu di-share. Dek, kakak nemu ini. Oh, nanti adiknya, kak, kok aku nemu ini ya? Apa maknanya ya? Nah, itu itu yang membuat mereka bisa diskusi. Gitu. Jadi nggak bisa sama, memang nggak bisa sama gitu, nggak bisa sama. Cuman mereka bisa bekerja sama karena tiap anak itu jangankan yang beda, tapi yang sama usianya pun dia punya keminatan yang berbeda. Nah, kalau homeschool itu kan nggak ada. Misalnya kita sekarang matematika, semua matematika, nggak begitu ya. Tergantung minat anak di saat itu apa. Kalau yang kakaknya lagi ingin penelitian, adiknya ingin belajar, nggak apa-apa. Cuman yang di situ diajarkan saling menghormati. Kakak sedang belajar, adik sedang jam main. Kalau nggak bisa di situ ya di tempat lain gitu kan. Terus saja diskusi seperti itu. Ya, jadi nggak ada gini. Dedek diam. Kakak lagi belajar enggak? Ayo Dedek, kalau kakak sedang belajar, kalau rame gimana? Mungkin Dedek bisa mainnya di sebelah sana dulu ya, gitu. Kakaknya kan sedang perlu konsentrasi, misalnya gitu ya. Jadi dibangkitkan rasa empatinya ya. Lagi empatinya itu yang dibangkitkan gitu ya. Gitu ya kali ya. Cuma yang satu itu, yang selalu yang saya tegaskan itu dari pagi itu jadwal sudah disepakati. Jadi kenapa aku selalu menekankan jadwal itu karena mempermudah hidup kita menurut aku ya. Jadi aku tahu ini jam ngapain, itu jam ngapain. Saya ini sebetulnya tipe orang yang nggak bisa kalau berjalan tuh pokoknya jalan aja, itu saya nggak bisa. Saya harus sudah punya guidance gitu ya. Saya jalan tuh mau ngapain, apa tujuan saya gitu ya. Itu saya personal. Makanya saya di konsep kultur metamorfosa itu saya menekankan pembuatan jadwal. Itu yang membuat walaupun saya itu tunggal dengan 2 anak itu bisa-bisa aja karena ada jadwal, dan saya bekerja ya, saya mencari uang ya, itu bisa-bisa aja karena ada jadwal, dan jadwal itu yang saya temukan dia itu menghargai orang lain seperti dia minta waktunya dihargai. Jadi anak-anak saya itu puji Tuhan nggak suka telat karena dia tahu kalau terlambat itu kita tidak menghargai waktu yang satunya gitu. Karena waktu membuat jadwal kan dia mau jadwal dia berjalan dengan baik kan, gitu. Kalau nggak berjalan dengan baik dia kesal juga. Nah ini sehingga dia bisa belajar bagaimana dia bisa mengadjust jadwal itu sesuai dengan langkah-langkah dia sendiri. Kalau jadwal itu kakak mau ngapain, dedek mau ngapain, mama mau ngapain. Nah itu dinamikanya terjadi begitu nanti. Itu artinya anak-anak juga harus tahu jadwal mamanya juga dong ya. Oh iya, duduk bersama. Ya. Menurut saya jadwal itu kegiatan yang menyenangkan, pembuatan jadwal itu. Ya kan, duduk bareng, compare note, saling berbagi. Nanti jam 8 mau ngapain? Mama mau ini loh. Oh, jangan dong, Ma. Aku tuh butuh ditemenin. Soalnya aku, oh gitu ya. Oke, jadi kira-kira jam berapa kamu maunya? Oke, kalau gitu Mama kerja jam segini ya. Benar ya? Iya, Ma. Oke. Mama jangan nyapu dulu. Jam gitu tuh aku mau pakai ruangan buat belajar. Oh gitu ya. Oke, berarti kamu kira-kira berapa lama di situ? Terus Mama nyapunya kapan? Nah,
diskusi-diskusi ringan seperti itu tuh sebetulnya tanpa sadar itu secara kuat mengajarkan anak menghargai waktu orang lain gitu kan. Karena dia tahu jam segini mamanya harus kerja, jam segini gitu kan. Jadi dulu tuh nyaman-nyaman aja saya. Waktunya ngobrol ya ngobrol gitu kan. Kalau waktunya ngobrol lewat saya sudah mulai kerja, mereka nggak mama. Oh ya udah lewat nanti deh, gitu. Ya, kayak jadwal itu penting. Iya. Memang berat ya, apalagi bikin jadwal kalau anak itu tidak terbiasa membuat jadwal, dia tidak bisa berpikir panjang. Jadi jadwal itu juga pelajaran untuk ini loh, apa namanya, berhayal. Karena kan berapa jam ke depan, kita kan nggak tahu. Sehingga anak yang masih baru itu biasanya cuma bisa 3 jam. Habis bangun biasa 3 kegiatan. Habis bangun, terus aku mau ini, terus aku mau ini. Sambil diajarkan jamnya, berapa lama. Ya kan? Nah, nanti makin lama makin panjang itu. 3 kegiatan jadi 4, jadi 5. Nanti kalau udah panjang itu kadang-kadang waktunya masih mepet-mepet. Nggak apa-apa. Ini namanya menemani anak menemukan polanya yang paling pas. Gitu kan. Oh maunya, dulu anak saya tuh kalau bikin yang gede itu mepet-mepet gitu ya. Karena dia mau semua selesai. Saya biarkan aja. Saya tuh nggak tipe yang mengkritik. Gitu ya. Saya nggak tipe yang mengkritik. Saya biarkan aja. Setelah itu dia terengah-engah sendiri kan. Malamnya ada namanya refleksi ya. Malam itu ada refleksi. Jadi dia membuat pertanggungjawaban. Apakah jadwal itu dikerjakan atau enggak? Kalau enggak, mengapa? Judulnya itu bukan pertanggungjawaban, tapi judulnya kalau enggak bisa, mama bisa membantu apa supaya itu bisa terjadi. Jadi beda ya. Dia membuat berita acara, tapi dia bukan pertanggungjawaban, bukan kenapa kamu enggak bisa. Ini bukan itu ya. Tapi loh, kok belum dikerjakan? Kak, ada apa? Is there something I can do? Mesti gimana? Gitu kan? Atau mungkin mama terlalu cepat atau gimana? Nah dia bilang tuh ternyata mepet habis matematika terus bahasa Inggris kepalaku pusing. Oh oke, berarti gak cukup ternyata 1 jam matematika. Oke, berarti berapa lama? Kayaknya 1 jam setengah. Oke, setelah itu langsung bahasa Inggris. Istirahat dulu deh mah, berapa lama? Kalau dia bilang 1 jam, gak terlalu lama. Kalau 1 jam, yang ininya gak selesai dong. Jadi kita kembalikan terus ke targetnya sendiri. Nanti dia mengadjust sendiri. Gitu. Yakin nih mau matematika terus capek-capek dulu. Ya mah kayaknya aku tuh maunya semua yang berat aku kerjakan di atas. Nanti baru siang, nggak apa-apa juga. Atau dia bilang, enggak mah, aku mau pagi tuh nyantai-nyantai dulu, baru nanti siang. Ya nggak apa-apa juga. Nanti malam diskusi lagi gitu kan. Sampai dia menemukan ini loh yang paling pas buat saya. Gitu. Ya. Sebabnya kita di Suluh Bangsa Mulia juga menerapkan itu ya Kak ya. Yes. Itu sebenarnya kalau ditanya kan Suluh Bangsa Mulia nggak punya jam pasti. Iya. Iya. Karena itu yang mau saya temukan. Jadi kamu bisa menentukan waktu sendiri. Gitu. Nanti ke depannya juga bisa. Itu ya. Padahal udah dapat pelatihannya untuk bikin jadwal. Cuman prakteknya ternyata nggak saya bayangkan gitu. Ya. Makanya mesti sedikit-sedikit baby step gitu kan. Pagi disepakati dulu, nyelengkung ya pasti gitu kan. Nanti kalau misalnya tidak dikerjakan duduk lagi, kenapa? Aduh ternyata malas banget. Oke, kalau gitu besok kita mau melakukan apa? Selalu dibenturkan dengan tujuan dia, dengan target dia. Oke, kalau kamu enggak, karena yang tidak boleh di rumah saya itu adalah mengerjakan semuanya di ropel. Jadi matematika nanti aja dari Jumat, semua bab diselesaikan, nggak boleh. Jadi itu prasyaratnya, nggak boleh di ropel namanya kan, ya kan? Nggak boleh semua dikerjakan nanti di hari Jumat aja gitu, nggak boleh. Termasuk main game juga saya nggak, jangan main game semuanya Sabtu aja, pokoknya seharian itu juga saya nggak menyarankan gitu. Jadi saya nggak menyarankan, nggak boleh main gamenya di Sabtu aja, saya tidak menyarankan begitu karena itu tidak memberikan pengendalian diri. Ya. Tapi setiap hari boleh main game. Melatihkan pengendalian diri. Betul. Setiap hari main game boleh, nggak apa-apa. Cuman benturkan dengan target yang lain gitu. Hidup itu kan keseimbangan. Ya. Kamu mengerjakan tugasmu, tapi kamu juga berhak mendapatkan ketenanganmu. Gitu, ya kan? Anak saya tiap hari itu punya jam game itu 5 jam, tapi dia dicicil, jadi nggak langsung diambil 5 jam, nanti kan dia matanya capek, fisik nggak bagus lah untuk fisiknya ya, dicicil beberapa kali gitu, nggak apa-apa. Sekarang malah dia kan sudah umur 17 ya, nah ya sudah aku bebasin, tapi bisa mengendalikan diri bagus. Aku lihat pengendalian dirinya bagus sekali. Jadi enggak terus kita bebaskan terus dia tiba-tiba lost gitu, enggak. Karena itu biarkan aja, anak itu biarkan aja main game, ajari dia pengendalian diri di situ, juga bertanggung jawab gitu. Yang penting itu.
Kalau malah dirapel hanya Sabtu Minggu saja yang boleh, nah itu bisa kadang bisa masalah malah, ya. Di hari-hari yang lain malah dia bisa curi-curi. Nah itu yang gawat itu, kalau sudah curi ini yang Kalau kita gawat pergi, ini, ya. udah nggak ngerjain apa-apa Ya. seharian aja, ya kan? Sekarang anak saya yang kecil itu gitu, saya tuh mau ngomel-ngomel ya. Ya pokoknya tugasmu rumah ini harus disapu dipel. Makin kamu nggak ngerjakan ya berarti kan makin kamu nanti di masa sibuk tetap harus sapu dipel kan gitu kan? Terserah kamu bagaimana gitu. Kalau nggak mau masak ya nggak makan. Iya. Kamu harapkan mama tahu-tahu menyediakan Iya. makanan di depanmu. Ya silakan aja kamu lapar kan 2 hari 3 hari kan kerasa kasihan ke anak ya, tapi lebih kasihan kalau kita suapin terus, dia nggak memahami bahwa hidup itu ada kebutuhan. Begitu udah kalau keterlaluan ya kita pakai hak prerogatif kita, dicabut toh wifi-nya. Nah, Ya kan? betul. Nah, kalau mau diberi kehormatan, saya selalu bilang kalau mau diberikan penghormatan, maka kamu harus menunjukkan penghormatan pada dirimu sendiri. Kalau mau jadi dianggap manusia ya harus berperilaku seperti manusia. Kalau berperilaku seperti manusia nanti jadi seperti hewan yang kerjanya dicambukin kan gitu kan? Masa mau jadi hewan dicambukin? Iya. Kan gitu. Kalau nggak mau dicambukin, nggak mau gunakan logikamu, berpikirlah. Jadilah manusia yang bermartabat. Iya, berpikirlah, gitu kan? Apakah ini baik untuk kamu? Apakah kebanyakan? Kendalikan dirimu, bertanggung jawablah, itulah jadi manusia seutuhnya. Iya. Kani, ada yang mau ditanyakan Kak? Ini biasa kita jam 1 cut ya. Nanti kita masuk lagi ya, jangan khawatir ya. Biasa 1 jam dia Ton. Saya Boleh, mau tanya. Ini apa ya? Anak saya itu kan 2, yang satu sudah kerja, yang satu masih SMP. Mereka punya hobi yang sama, yaitu sama-sama main game. Nah, itu kalau mereka sudah ketemu ya udah seru banget gitu loh. Cuman yang mau saya tanyakan, anak saya ini untuk apa ya, membantu di rumah ini kan sekolah di rumah ya, nggak kemana-mana di rumah, misalnya disuruh apa-apa itu nggak ada inisiatif gitu loh untuk bantu atau gimana. Dia harus disuruh dulu baru dia bilangnya nggak mau, tapi pada akhirnya dikerjain juga sih. Cuman gimana sih menumbuhkan supaya dia itu menyadari kalau aku tuh ya memang harus membantu orang tuaku gitu loh, seperti itu. Kalau saya langsung saya gimana jawabannya memang tidak bisa, ya kan? Jawabannya tidak bisa. Tapi memang karena menurut saya, tapi yang pengalaman saya, anak-anak saya itu pada saat dia keluar dari rumah, apa yang saya dulu itu berusaha terapkan dan gak jadi-jadi di rumah, ternyata dia kerjakan di luar. Itu bikin saya lega gitu ya. Ternyata dia kerjakan. Jadi misalnya ya, cara dia membersihkan kamar kos-kosan dia, cara dia menguras. Terus tapi kalau di rumah ya malas lagi. Saya tanya, kamu tuh kok di kamarmu sendiri kayaknya nyapu, kenapa di rumah nggak mau? Di rumah itu kan kayak liburan, mama males loh aku katanya. Ya kan? Jadi kalau anak saya juga gitu, gini, kalau dia di rumah saudara, di rumah budenya gitu, atau di rumah siapa, cuci piring untuk apa, mau. Tapi kalau di rumah nggak mau, kan ada mama. Jawabannya gitu. Kalau saya dari awal ini memang ini menanamkan ke dia bahwa rumah itu dibangun oleh seluruh anggota keluarga yang ada di dalamnya. Jadi kita itu satu tim, kita itu team up. Jadi semua orang harus mengerjakan bagiannya. Itu yang saya tekankan itu, Bu. Jadi kita itu tim. Nah, itu yang saya tekankan. Kita itu tim, bukan aku adalah bagian pengurus rumah, kamu bagian apa, tidak. Tapi kita kerjakan bersama semuanya, termasuk cari uang. Gitu. Jadi kadang itu kalau dia bilang, cari uang gimana, Mi? Ya apa yang kamu bisa, gitu kan? Meskipun sedikit, nah ya memang itu anunya ya memang sesuai tahapan aja ya, gitu. Jadi memang itulah, kita itu adalah satu tim, itu yang saya tekankan terus untuk membangun rumah ini. Itu. Tapi bisa juga Bu yang dipilih itu namanya chores chart. Jadi papan tugas. Ya itu bisa juga pembiasaan ya. Gitu. Jadi misalnya ya ibu lalu bersepakat. Jadi duduk dulu bareng-bareng ya, ibu, bapak, anak-anak ya kan. Lalu tugas-tugas rumah itu dituliskan.
dituliskan ya, dituliskan. Nah, lalu semua anggota keluarga memilih, ya, memilih mana tugas yang dia mau kerjakan, mana tugas yang menjadi tanggung jawab dia, gitu. Anak ibu umur berapa? Yang satu sudah 14 tahun, yang satu sudah 20 tahun. Cowok semua. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau saya tidak lagi menyediakan makanan. Yang ada bahan makanan. Ya. Dan nanti mereka juga punya kewajiban menyediakan makanan untuk keluarga karena sudah 21 tahun. Di rumah saya umur 11-12 tahun itu harus menyediakan makan untuk dirinya sendiri. Nanti 15 tahun dia harus menyediakan makan untuk seluruh rumah. Jadi dia masak. Jadi Bu, sekarang duduk bersama, bagi kegiatan gitu kan, dan hentikan memberikan layanan karena 21 tahun tuh sudah dewasa, seharusnya dia sudah di luar, dia sudah menghasilkan untuk dirinya sendiri. Sudah melayani. Jadi, ya, usianya sudah melayani. Dia yang susahnya apa? Karena dia berangkat kerja pagi, pulangnya malam itu. Jadi kalau pas di rumah dia bilang, aku kan udah capek mah kerja, seperti itu. Nggak bisa dimasukkan, anak saya juga bilang, aku kan capek bekerja. Kalau gitu kita semua capek, jadi nggak ada yang makan. Karena kita semua capek, jadi di rumah nggak ada aqua. Kan capek, mama juga capek, mama juga kerja, dede capek sekolah juga, bagaimana? Ya, jadi nggak bisa, kalau nggak suruh dia kos. Kenapa saya suka anak saya keluar? Iya. Kenapa saya suka anak saya keluar rumah setelah umur 19 tahun? Karena dia harus belajar bahwa dia itu bukan cuma kerja pulang nyantai, nggak bisa. Gaji dia itu belum cukup untuk apa-apa. Dia harus self-sufficient. 21 tahun, suruh ngontrak sendiri, Bu. Bayar sendiri. Ya kan? Kalau saya di rumah, anak saya yang kecil ini karena belum keluar, dia menanggung listrik. Karena dia umur udah 20 tahun ya. Jadi dia menanggung listrik. Anak yang besar walaupun dia di luar, dia mengirimkan uang untuk rumah. Jadi Bu, ini sudah umur 21 tahun ya. Walaupun berpikir baik bahwa saya yakin semua yang Ibu lakukan dia serap, dia pelajari. Tapi kan bagi orang tua kita mau taunya sebelum kita mati ini kita mau lihat dia punya tanggung jawab enggak gitu kan. Nah mungkin duduk bersama dan berbagi ilmu gitu, berbagi peran. Kalau kakak berangkat pagi-pagi, jadi apa? Peran apa yang mau kakak keluarkan? Kalau kakak merasa tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, berarti kakak bayarkan mama pembantu. Pusing kan dia? Gaji pembantu. Selama ini sih dia bayar ini, ambil apa? Bantu bayar listrik sama air aja sih, baru itu. Iya, itu mesti nambah lagi. Itu buat kos-kosan tuh sekarang paling nggak 1 juta. Belum makan. Di rumah ibu juga harus mulai digitukan, sudah 21 tahun, Bu. Tapi menurut saya gini ya, menurut saya duduk bersama saja, lalu ungkapkan, kakak terus terang, mama sedih, mama lelah dengan cara seperti ini. Mama ini jadi merasa seolah-olah kamu ini anak kos. Bagaimana menurut kamu supaya kita semua punya merasa nyaman berada di rumah ini? Mama tidak bermaksud membuat kamu tidak nyaman, tidak bermaksud membuat kamu tidak senang ada di rumah, tapi supaya kamu nyaman, mama juga nyaman, karena semua orang mau nyaman di tempat ini. Bagaimana enaknya? Adik, menurut adik bagaimana? Menurut kakak bagaimana? Ya kan, apa yang harus dilakukan? Kakak kan capek, oke kakak capek, berarti apa yang harus dilakukan? Karena mama juga lelah, dan mama rasa, itu saya katakan pada anak-anak saya, mama rasa dengan kalian sudah 24 dan 20 tahun, tapi mama masih nyapu ngepel, mama rasa itu sudah tidak pada tempatnya. Kalau kalian masih 7 tahun, 5 tahun, mama yang nyapu ngepel semua rumah beresin, yes, itu masuk akal. Tapi dengan usia kalian sudah 20 tahun ke atas, mama rasa itu sudah tidak masuk akal. Menurut kamu bagaimana? Apakah masih oke menurut kamu mama yang mengerjakan semua pekerjaan rumah sementara kamu sudah besar? Biarkan dia berpikir. Mungkin dia kesel, mungkin dia sebel, nggak apa-apa. Nanti disapa lagi kakak dan mulai dikurangi kenyamanannya. Jadi kalau nggak masak ya nggak ada makanan. Ibu masak cuma yang ada di situ saja, ya kan? Kalau nggak mau bersihkan piring ya jangan dicuci. Jadi nanti piring dia numpuk gitu kan, habis terus kan. Mama kenapa? Enggak loh, piringmu nggak pernah cuci kok. Siapa mau makan?
Kalau dia nggak mau nyuci baju, ya jangan disucikan bajunya. Habis bajunya loh. Lah kamu nggak mau nyuci baju? Siapa yang mau nyuci baju? Nggak mau nyetrika, jangan disetrika. Itu kalau menurut saya. Iya, iya. Itu. Ini kita Ada habis lagi, Bu? ini disconnect ya, kayak. Terima kasih. Memang agak-agak ini ya Kak ya, agak-agak. Tapi kalau anak sudah 20 tahun, kita mesti agak tega karena ini udah gede. Ya kan Kak? Iya, udah. Habis ini dia nikah. Ya, udah 21 tahun. Iya. Nikah Semangat, nanti Kak. dia kaget kalau nggak dibiasakan. Iya. Zaman dulu katanya calon menantu tuh dilihat dari caranya ngepel. Kalau ngepelnya maju, kan dulu kan kalau nggak ngerti ngepel maju. Iya, kalau nggak ngerti maju. Sama tuh. Kalau ngepelnya maju langsung ditolak. Maaf, Anda terdegradasi. Anakku cuma satu ya, anakku cuma satu, tapi aku sudah membiasakan dia untuk ambil tanggung jawab di dalam rumah. Itu sejak umur berapa? Umur 10 tahun lah ya. Itu. Jadi ya apa? Nyuci, nyapu, ngepel, membersihkan kamarnya sendiri seperti itu. Apapun kondisinya. Jadi apa ya? Kayak gitu memang harus ditanamkan dari awal sih ya. Juga tidak jangan apa saya tuh sering tersinggung kalau orang bilang gini, itu anaknya cuma satu ya, pasti dimanjain anaknya. Waduh, saya nggak gitu. Ya, apalagi kalau bilang, homeschool ya. Oh, karena anaknya nggak mau belajar, jadi dituruti anaknya biar nggak juga. Homeschool tuh anak-anak sibuk banget. Iya, apalagi ada juga yang gender bias Kak. Jadi anaknya kan laki-laki ya, jadi biarin aja gitu, nggak usah disuruh ini, suruh itu di rumah tangga gitu. Loh, jangan, malah harus ambil bagian supaya nanti bisa bantu istrinya kan. Kan rumah tangga itu disusun kalau diatur bangun oleh seluruh isi rumah itu, anak, istri, ya kan, suami, semua. Iya. Hari gini kok, nyari istri yang bisa masak, yang bisa ngepel, ya bayar pembantu aja, Bu. Cuman jadiin pembantu, makanya. Sama dengan sebetulnya kan hari gini kok perempuan nyari suami cuman yang bisa kerja, nyarikan duit, bayarin tuh, ya kan? Sama sebetulnya, ya kan? Sama-sama tidak suka dimanfaatkan ya, jangan memanfaatkan orang. Ya betul. Ayo, ini siapa lagi biasanya yang mau bergabung? Ya Kak ya, disconnect ya Kak ya? Enggak. Siapa yang Bentar lagi. Enggak ya? Enggak, ini udah 1 jam lebih ada 40 menit. Iya makanya makanya itu heran aku kok. Hebat. Nanti baru kita ngomong hebat mati. Kan dulu 40 menit kalau nggak salah kan? 40 menit jam. Mati kan? 50 menit. 50 menit ya? Makanya aku tadi bilang kayaknya mau mati. Oke, mau diteruskan? Ada lagi yang semoga bermanfaat ya jawabannya Kak Ani ya. Semangat Kak Ani. Kita lanjutkan hari Rabu aja ya Kak ya, dengan topik-topik yang baru ya. Nggak ada topiknya, jadi teman-teman acara hari ini tidak bertopik ya. Teman-teman boleh bertanya apa saja, nanti Lovely coba menjawab. Kalau Lovely tidak bisa menjawab atau Kak Maria tidak bisa menjawab, kami akan menanyakan ke teman-teman kami. Ya, aku kemarin kami akan cari jawabannya. Kami akan bantu cari jawabannya. Lihat tuh sudah mau mulai gerak juga di sini. Tuhan berkati. Oke. Jennifer, kamu nanti hari Rabu giliran ikut bergabung ya. Kita tutup dulu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah bergabung di acara perdana kami. Ini akan ada setiap hari Bang? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat jam 4 sore ya. Ini acara yang memang dari dulu Lovely cuman pengen diam dan mendengarkan dan menjawab pertanyaan ya. Yang pengen curhat-curhat monggo ya. Ya. Sampai bertemu lagi Kak Ani. Sampai ketemu. Salam buat anak-anak luar biasanya ya. Yang 21 tahun ini nanti cerita ya bagaimana hasilnya. Ya. Terima kasih Kak Maria.
Apabila Ya, ada yang makasih salah, Kak saya mohon maaf Lovely. yang sebesar-besarnya ya. Jangan Ya, tersinggung, jangan marah ya. Kami tidak ingin menghina, kami tidak ingin menggurui, kami hanya mau berbagi pengalaman. Kebetulan sudah mau nenek-nenek kan, anak udah 24 tahun kan, ya kan. Jadi pengalamannya ada gitu ya. Jadi bisa berbagi ya. Ya, terima iya kasih. Sampai Nenek. ketemu hari Rabu. Wassalamualaikum. Tuhan memberkati. Amin. Nggak mau dimatikan. Oh.